Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita sudah masuk rukun-rukun sholat, bab yang menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 17. Ada banyak. Setiap rokaatnya rukun-rukun sholat itu ada 17. Jadi harus terpenuhi ketika sholat. Rukun secara bahasa artinya sisi dari sesuatu yang lebih kuat dan hal-hal yang menjadi kuat dengannya. Jadi dengan hal tersebut, hal itu menjadi kuat. Ini adalah rukun secara lughah. Sedangkan secara istilah, rukun adalah hal-hal yang menjadikan suatu perkara menjadi sempurna dan dia merupakan bagian darinya. Ia merupakan unsur utama terbentuknya sesuatu di mana semuanya tergantung kepadanya. Jadi sudah jelas ya perbedaan syarat dan rukun. Kalau syarat adalah sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, tetapi syarat tersebut bukan bagian dari pekerjaan tersebut. Tetapi kalau misalkan rukun adalah sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan dan rukun tersebut adalah merupakan bagian dari pekerjaan. Contohnya kemarin bersuci dari hadas besar dan kecil. Bersuci dari hadas besar dan kecil seperti wudhu contohnya itu tidak ada di dalam sholatnya, tetapi ada di luar sholatnya. Nah, kalau rukun contohnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram adanya di mana? Adanya di waktu sholat. Ketika kita sholat, takbiratul ihram itu sudah ada. Makanya di takbiratul ihram ini termasuk dari rukun. Itu perbedaannya. Para ulama telah membagi rukun sholat menjadi 4 macam. Yang pertama rukun qauliyah atau perkataan. Termasuk dari rukun qauliyah adalah takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah rukun maknawi. Mana yang termasuk rukun maknawi? Yang termasuk rukun maknawi adalah tertib atau berurutan dari niat sampai tasyahud akhir. Yang ketiga adalah rukun qalbi atau hati. Nah, termasuk dari rukun qalbi adalah niat, karena niat mahalluhu fil qalb. Niat itu tempatnya di hati, bukan di ucapan. Kalau kita mau sholat, usolli fardhu zuhri. Nah, ini adalah talafuz. Hukumnya sunnah, tetapi yang wajib, yang menjadi rukun adalah apa? Di dalam hati kita mengucapkan niat. Yang keempat adalah rukun fi'li atau gerakan. Termasuk dari rukun fi'li adalah berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah, dan duduk tasyahud akhir. Ini adalah keempat pembagian rukun-rukun sholat. Adapun penjelasannya secara terperinci tentang rukun sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu niat. Menurut mazhab kami atau mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Kita ini bermazhab Syafi'i. Niat merupakan rukun sholat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi harus niat. Niat ini hampir mencakup keseluruhan ibadah. Ibadah semuanya harus niat. Dalilnya apa? Semuanya dalilnya bersumber dari
sabda ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan cukuplah bagi seseorang yang berniat ingin melaksanakan sholat dengan menghadap kiblat kemudian bertakbir. Niat adalah menginginkan sesuatu disertai dengan tindakan, itu niat. Tempat niat adalah di dalam hati, ya kan? Mahallun niyah fil qalb. Sedangkan mengucapkan niat dengan lisan menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Nah, usolli fardhu zuhri. Nah, ini ucapan kita ini sebelum sholat ini sunnah. Ini namanya talaffuz bin niat. Karena apa? Sunnah karena hal itu akan memudahkan untuk menghadirkan hati. Tetapi niat yang hakiki adanya di mana? Di dalam hati. Walaupun kita itu enggak mengucapkan niat di secara zahirnya dengan menjelaskan suara kita, tapi di dalam hati kita niat, maka itu tetap sah hukumnya. Karena hal itu lebih memudahkan untuk menghadirkan hati. Maksudnya ketika kita talaffuz bin niyah, mengucapkan niat dengan keras, dengan suatu suara, maka ketika kita niat di dalam hati itu akan semakin mudah. Makanya sunnah hukumnya. Niat dapat digabungkan dengan hati, dipraktekkan dengan anggota badan, dan diucapkan dengan lisan. Adapun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini harus menggunakan bahasa Arab, yaitu Allahu Akbar. Nggak boleh orang itu sholat Allah Maha Besar, nggak boleh, harus pakai bahasa Arab. Yang ketiga berdiri, maka hukumnya wajib bagi orang yang mampu ketika takbiratul ihram membaca Al-Fatihah dan i'tidal, mampu ukuran untuk berdiri. Ukuran mampu adalah seseorang mampu berdiri tanpa merasakan kepayahan. Berdiri hukumnya wajib dalam fardu sholat. Adapun dalam sholat sunnah hal itu tidak wajib. Ya paham ya. Kalau misalkan berdiri ini di dalam sholat fardu itu hukumnya wajib, tetapi untuk sholat sunnah berdiri ini hukumnya enggak wajib. Kalau adik-adik mau sholat sunnah, sholat duha atau sholat tahajud, malas berdiri misalkan, atau qobliyah zuhur malas berdiri, itu boleh dilakukan dengan apa? Dengan sholat sambil duduk. Tetapi nilai pahala sholatnya itu separuh dari orang yang melakukan dengan berdiri. Andaikan nilai pahala orang yang berdiri ketika sholat sunnah qobliyah 10 andaikan, maka ketika pahalanya 10, maka ketika orang melaksanakan sholat sunnah qobliyah tadi dengan duduk, maka pahalanya hanya 5. Seperti itu gambarannya. Sedangkan orang yang berbaring nilai pahalanya separuh dari orang yang duduk. Berarti berapa? 2,5 misalkan. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib baik dalam sholat jamaah, sendirian, jahriyah. Apa jahriyah? Itu yaitu sholat-sholat yang mengeraskan suaranya. Ketika apa? Ketika sholat subuh, atau ketika sholat maghrib, sholat isya, atau sirriyah. Sirriyah itu kapan? Ketika sholat zuhur dan sholat asar. Semuanya itu dipelankan, dan semuanya itu wajib bagi setiap orang untuk membaca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah yang dibaca imam dalam sholat jamaah tidak mewakili bacaan makmum. Artinya apabila imam membaca surat Al-Fatihah dalam sholat jahriyah atau sirriyah, maka makmum tetap berkewajiban membaca Al-Fatihah sendiri di belakang imam. Jadi perbedaan bacaan Al-Fatihah dengan surat-surat setelah Al-Fatihah adalah apa? Kalau misalkan Al-Fatihah itu semuanya itu wajib dilakukan oleh setiap orang, baik imam ataupun makmum. Tetapi ketika membaca surat, bagi si makmum itu boleh hanya mendengarkan bacaan surat imam. Misalkan surat habis Al-Fatihah, imam baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kan membaca surat Al-Ikhlas, maka si makmum cukup mendengarkan aja. Berbeda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah setiap makmum juga harus membaca Al-Fatihah.
Sekarang yang kelima adalah ruku, yaitu dengan menundukkan badan dan kedua tangannya memegang lutut serta punggungnya lurus dengan kepalanya. Ini posisi yang paling bagus untuk ruku. Kemudian setelah ruku ada keenam tumak ninah. Tumak ninah adalah diam dan tenangnya anggota badan setelah gerakan ruku. Lamanya kira-kira 1 kali bacaan subhanallah. Subhanallah kita ruku, subhanallah kita boleh langsung i'tidal. Paham ya? Paling akal, paling sedikit adalah bacaan subhanallah. Adapun yang ke-7 dan ke-8 adalah i'tidal dan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tadi berdiam sejenak. Itu tumak ninah. I'tidal adalah kembali berdiri setelah ruku sehingga semua anggota badan kembali ke tempatnya semula sambil membaca sami'allahu liman hamidah. Yang ke-9 adalah dan ke-10, 9 dan ke-10 adalah sujud dan tumak ninah. Dianjurkan di dalam sujud untuk memperbanyak doa. Gerakan sujud merupakan bentuk penghambaan yang hakiki karena seseorang meletakkan anggota tubuhnya yang paling terhormat, yaitu hidung. Ini kepala ini kan bagian yang paling terhormat dari manusia, ini di atas tanah, diletakkan di atas tanah. Artinya orang tersebut merendahkan demi menundukkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hanya hamba. Apakah kita sholat kita akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Kita sholat, kita enggak sholat tidak akan berdampak kepada Allah. Tapi itu adalah kewajiban bagi kita. Ketika kita tidak sholat berarti kita membangkang kepada perintah Allah. Dan tentu saja akan apa? Akan dijatuhi suatu hukuman, akan berdosa. Sehingga dengan alasan inilah sujud diisyaratkan 2 kali. Adapun yang ke-11 dan 12 adalah duduk di antara 2 sujud dan tumak ninah. Duduknya dalam posisi iftiras dan seluruh anggota badannya tenang selama kira-kira 1 kali membaca doa tadi subhanallah. Yang ke-13 dan 14 adalah tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Bacaan dalam duduk tasyahud banyak macamnya. Adapun bacaan yang paling utama adalah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana mengajarkan suatu surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, ucapkanlah doa ini. Maksudnya ketika tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ini adalah pokok dari tasyahud. Paham ya, pokok dari tasyahud. Adapun setelahnya itu adalah tambahan-tambahan, boleh dibaca. Tapi kalau misalkan alal akal yang paling sedikit adalah bacaan tadi sampai wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang ke-15 adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Membaca solawat kepada Nabi termasuk rukun sholat sendiri dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita membaca tasyahud, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu juga kita membaca solawat kepada Nabi Muhammad, masuknya di situ. Adapun yang ke-17 adalah salam dan harus tertib. Ucapan salam yang paling pendek adalah assalamualaikum. Assalamualaikum itu paling pendek. Tetapi salam yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah. Baru kita nengok. Disunahkan ketika salam untuk menoleh ke arah kanan ketika bacaan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketika kita membaca warahmatullah, kita menengokkan ke
arah kanan, dan juga yang kedua ketika menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu gambarannya. Yang termasuk rukun sholat hanyalah bacaan salam yang pertama saja, adapun yang kedua adalah sunnah. Jadi menoleh kita yang sebelah kanan itu adalah yang wajib. Ketika kita menoleh assalamualaikum warahmatullahi, nah kita sudah mengerjakan seluruh rangkaian sholat. Kalau kita langsung berdiri langsung pulang nggak apa-apa, karena yang wajib itu yang ke kanan, adapun yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ingat ya, salam yang wajib itu adalah salam ketika menoleh ke arah kanan, salam pertama kali. Adapun salam yang kedua itu adalah yang sunnah. Jadi disunahkan juga saat dalam hendaknya menyertakan niat untuk keluar dari sholat, dan bacaan salam tidak boleh kecuali dengan bahasa Arab. Jadi ketika kita salam itu sama saja kita itu niat untuk keluar dari sholat, berarti kita sudah melaksanakan sholat. Dan bacaan salam tadi tidak boleh dengan bahasa, harus dengan bahasa Arab. Assalamualaikum itu harus dengan bahasa Arab, nggak boleh orang keselamatan atas kamu sekalian. Nah, itu nggak boleh, harus pakai bahasa Arab. Jadi apa bedanya nanti ketika salam pertama dan salam kedua? Saya kasih contoh. Andaikan adik-adik sedang sakit perut, kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi, selesai, terus adik-adik kentut di sana, maka sholatnya sah. Asalkan adik-adik nggak boleh melanjutkan salam ke kiri. Paham ya? Ketika assalamualaikum ke kanan, adik-adik kentut, udah berarti selesai, jangan dilanjutkan ke kiri, karena yang wajib itu sudah kita kerjakan. Andaikan adik-adik melanjutkan ke sebelah kiri, maka sholatnya itu nggak sah. Paham ya? Kenapa? Karena adik-adik masih dalam keadaan sholat kalau menoleh ke arah kiri, sedangkan tadi sebelum menoleh ke arah kiri adik-adik udah kentut. Jadi jangan dilanjutkan kalau ketika salam pertama adik-adik kentut atau batal istilahnya, jangan dilanjutkan menoleh ke kiri, karena yang wajib itu adalah menoleh yang ke kanan, sedangkan yang ke kiri itu sunnah. Paham ya? Urut dalam mengerjakan sholat hukumnya itu wajib. Tadi tartib dari mulai niat sampai tasyahud itu hukumnya wajib. Sehingga apabila seseorang hendak melakukan sujud sebelum rukuk dengan sengaja, maka sholat tidak sah. Berbeda dengan lupa ya. Misalkan adik-adik ketika sudah membaca surat langsung sujud, padahal adik-adik belum ruku, dan itu disengaja, maka sholatnya tidak sah. Kalau lupa ya kembali lagi ruku terlebih dahulu. Kalau disengaja sholatnya tidak sah. Paham ya? Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.